lagi bersama dengan saya Z. Oke, di sini Z akan bacakan mengenai masa lalu, masa sekarang, dan masa depan perjalanan cintamu. Dan nanti spreadnya akan menggunakan tipe Celtic Cross ya. Selama ini Z di video-video Z selalu buat spread kartu yang langsung dari kiri ke kanan, kanan ke kiri begitu ya. Nah ini kita akan pakai kartu Celtic Cross karena ini Celtic Cross ini berguna untuk melihat ya. Untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Prediksinya ya, bukan pasti akurat 100%, pastikah ini yang akan terjadi, enggak juga. Ini adalah general reading, bisa resonate, bisa juga tidak, dan di sini hanya ada 3 pilihan. Kalau emang ini mengena untukmu, berarti ini adalah pesan untukmu. Kalau emang mengena untukmu, berarti cocok ya, bisa coba personal reading dengan Z, nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi ya, bisa chat line juga. Silakan memilih. Di sini ada 3 pal. Pal pertama yang Good Tarot yang warnanya hijau, pal kedua yang Teto Tarot yang warnanya merah, dan pal ketiga yang Tot Tarot yang warnanya coklat. Jadi mau pal hijau, pal merah, pal coklat, atau Good Tarot, Teto Tarot, Tot Tarot, atau pal 1, pal 2, pal 3. Mau yang kiri, tengah, atau kanan. Silakan memilih. Sudah, terima kasih loh ya yang sudah mampir ke channel Monarch Affirmation, follow Instagram si @monarchaffirmation, subscribe, like, share, komen ya, dan juga follow Z di TikTok. Ikuti Z di TikTok juga ya kalau kalian ada main TikTok. Oke. So, kita akan mulai dari yang pertama. Kita lihat yang pilih pal 1 dulu ya. Ini Z tumpuk begini aja ya supaya Z inget. Tadi pal 1 yang Good Tarot, pal 2 yang Tot Tarot ya. Oke, yang pertama saya atur dulu kartunya. Jadi saya pilih di sini. Oke, 2. Oke, saya taruh di sini aja. 1, 2, di sini 3, 4, 5 di atas, 6 di bawah, oke, 7, 8, 9, dan yang terakhir 10. Oke. Ini adalah set Celtic Cross-nya. Oke, karena kita layarnya terbatas jadi sih nggak bisa buat ini, jadi ada yang saling tumpuk-menumpuk ya. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Dan kita mulai dulu, kita mulai baca ya. Oke. Yang pertama, saya mulai dari present dulu. Present ada 4 of Earth. Oke. So, di saat ini kehidupan cintamu sedang ingin mempertahankan perasaan terhadap seseorang dan ingin mempertahankan cinta yang sudah ada. Jadi, perjalanan asmaramu ini sepertinya sedang ingin mempertahankan sesuatu. Bisa jadi Anda yang jomblo juga sedang ingin mempertahankan status jomblomu, kayak belum mau dulu ya, ada mungkin yang trauma cinta ya, belum ingin dulu. Nah, kita lihat yang kedua. Di sini ada hambatannya, Ace of Air. Oke. Hambatannya ini adalah dalam kehidupan asmaramu untuk saat ini terlalu membuat pagar yang tebal ya, besar, sehingga tidak ingin terluka, tidak ingin salah dalam mengambil langkah, maunya tegas, maunya kalau bisa ketemu sama satu wanita atau satu laki-laki untuk sekali dan itu untuk seumur hidup ya, tidak mau salah lagi, tidak mau salah langkah, inginnya seperti itu, inginnya seperti si kuda yang jantan yang luar biasa berani, inginnya seperti itu ya. Oke, dan kita lihat untuk
masa lalumu, kehidupan cintamu di masa lalu. Eight of Water, sudah melepaskan seseorang di masa lalu, pernah berpisah, pernah melepaskan, dan pernah kehilangan seperti di sini ya. Tapi pernah kehilangan pun di sini seperti lihat di sini masih ada harta karun yang tertinggal. Jadi istilah kata Anda ditinggal dengan hatimu ya, dengan perasaanmu yang mungkin entah itu terluka, tetapi di situ juga Anda masih oke-oke aja. Jadi maksudnya Anda masih sehat-sehat aja, masih segar bugar gitu. Tapi mungkin rasa kehilangan yang besar ya, di masa lalu pernah kehilangan. Oke. Dan kita lihat di masa depan kehidupan asmaramu bagaimana. Oh, that's happiness, itu bahagia ya. Ten of Earth. Jadi yang saya lihat adalah suatu kebahagiaan. Akhirnya ada pemenuhan atas kehidupan cinta yang Anda inginkan selama ini gitu. Dan inilah dia fasenya nantinya, tapi memang ini Zi nggak prediksikan waktu, tapi di sini nantinya mungkin dalam bisa terjadi karena ini banyak energi yang ditarik yang pilih PAL 1, tapi bisa dalam hitungan bulan, dalam 1 tahun ya, bisa 10 bulan sampai 1 tahun kalau paling dekat. Itu di situ ada Ten of Earth, di situ ada kebahagiaan yang sudah kamu inginkan selama ini. Oke. Dan kemudian ini adalah King of Earth. Jadi saat ini yang Anda lakukan ya, yang Anda lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah cintamu, yang istilah kata di saat ini Anda berusaha untuk menjadi seseorang yang hebat gitu, seseorang yang pokoknya gak kelihatan rapuh lah di mata semua orang. Jadi aku kuat, aku hebat, jomblo juga gak masalah, aku bisa kok, lebih enak jomblo gitu. Jadi kelihatan begitu berani, begitu brave gitu ya. Itu yang Anda ingin munculkan image-nya di depan orang-orang sebagai King of Earth di sini. Tapi juga ya tergantung perasaan masing-masing ya. Secara sekilas sih terbacanya saat ini seperti ini. Tetapi yang mungkin Anda tidak sadari, Anda sedang menata hati ya. Anda sedang Anda sedang berusaha untuk supaya orang-orang tuh tidak menjudge atau menghakimimu atas kejombloanmu, mungkin atas sikapmu yang terlalu kayak lu galak banget, sombong banget ya, kok malah cowok cewek ditolak-tolakin begitu. Tapi ternyata karena memang kamu merasa orang-orang begitu begitu care banget, sok gosipin kamu padahal dia nggak tahu tentang dirimu gitu ya. Ya di sini Anda membuat hal yang mungkin Anda nggak sadari. Anda membuat pagar itu ya, sebagai S of Air yang galak ini, yang kayak pokoknya aku bisa gitu. Ya mungkin saat ini memang betul Anda mesti menutup pintu hatimu dulu gitu ya, biar kelihatan hebat dan kuat, tapi nanti juga ada kebahagiaan kok. Cuman nanti pastinya pintu hatimu ini gak akan tertutup terus dan terus gitu loh, karena kehilangan yang dulu pernah Anda rasakan. Nantinya dia akan terbuka lagi pada waktunya, pada saat Anda betul-betul sudah sadar gitu ya. Nah ini ada nasihat untukmu, Nine of Earth. Tuh, ini dekat dengan Ten of Earth. Jadi di sini adalah kamu punya asetnya, kamu punya segalanya yang kamu butuhkan untuk bisa mencinta lagi, untuk bisa bertemu dengan cinta sejati. Yang perlu kamu lakukan hanya keluar dari zona, ya mungkin gak harus keluar, mungkin gak harus sekarang, tetapi pokoknya kamu punya aksesnya, kamu punya segalanya, kamu punya fisik yang bagus, kamu masih bisa bernapas, makan, minum, kamu masih bisa dengarkan YouTube ini, berarti Anda bisa melihat dan mendengar dengan jelas. Ya mungkin di sini yang Anda perlihatkan adalah Anda sebagai orang yang memang punya aset itu, sehingga sebenarnya Anda masih bisa dan akan bertemu dengan cinta sejatimu gitu loh. Jadi bukan berarti perjalanan cintamu selesai sampai sekarang, sampai titik ini aja, belum ya. And then di sini adalah
faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan asmaramu di sini ada di Empress. Oh, ini ya, sok kayak apa namanya? Seorang di Empress adalah seseorang yang baik hati. Mungkin saat ini jadi sok kayak memberi nasihat pada orang soal asmara, soal begitu apa namanya begitu. Kamu harus begini, begini gitu ya. Karena mungkin Anda biasa dijadikan teman curhat begitu, ya begitu baiknya pada orang. Tapi di sini justru kenapa jadi faktor eksternal dalam kehidupan asmaramu? Karena justru ketika Anda terus memotivasi orang, pelan-pelan akan terjadi, Anda jadi mulai kayak si A begini cerai gitu ya. Kamu jadi kayak mulai kayak membuat pagar gitu. Nggak mau sama cowok seperti ini atau cewek seperti ini karena si A aja bisa sampai mengalami cerai atau apa gitu. Jadi semakin Anda mendengar cerita orang karena Anda mau baik, mau jadikan tempat curhatan, Anda mulai jadi membuat pagar-pagar yang semakin lama semakin besar gitu. Itu sebenarnya faktor yang mempengaruhi presentmu ya. Oke. Dan di sini adalah harapanmu begitu tinggi kok ternyata soal kehidupan asmara. So nggak ada masalah kalau misalnya Anda teruslah berharap meskipun ini adalah Seven of Water, harapan yang belum tentu bisa didapatkan. Teruslah berharap, tetapi pastikan harapanmu itu adalah harapan yang kamu bisa gapai gitu ya. Meskipun ya misalnya kayak berharap dengan artis Korea, ya nggak mungkin juga gitu loh. Tapi ya pasti ya bukannya nggak mungkin, ya mungkin aja, namanya manusia kan, pasti bisa aja gitu terjadi. Tapi sebuah harapan yang coba cocokkan dengan kehidupanmu. Apa benar itu yang kamu cari? Apakah si artis Korea itu hanya sebagian dari karena wajahnya aja? Apakah kamu bisa komunikasi dengan dia? Ternyata selama ini yang kamu butuhkan adalah komunikasi, perhatian. Apakah si artis Korea itu akan perhatikan kamu? Mungkin tidak. Gitu. Jadi coba dilihat lagi ya, apa yang betul-betul Anda butuhkan gitu loh. Karena itu adalah harapanmu. Ya, harapanmu dan harapanmu ini akan jadi nyata kalau Anda tidak berharap yang terlalu atau di luar dari kadar konteks yang bisa Anda gapai ya. Dan yang terakhir adalah keadaan di masa sekarang ini ya akan membawamu pada Nine of Water, akan membawamu pada apa yang kamu inginkan gitu ya, akan membawamu pada arah situ gitu. Jadi mungkin keadaan ini sekarang kamu memang harus menutup diri dulu gitu ya, mungkin harus seperti itu, tetapi nanti jangan tenggelam terlalu lama ya. Nanti bila saatnya memang bisa membuka diri, coba sudah mulai buka diri, karena nanti pada fase setelah selesai membuka diri, nanti nggak sekarang gitu ya, nantinya Anda akan membuka diri, dan pada saat nanti Anda sudah mulai dengar, nanti itu bisa dalam hitungan bulan, bisa dalam hitungan tahun, ini dalam hitungan minggu juga ada, tapi sedikit, kebanyakan dalam hitungan bulan. Nah, terus nanti mungkin pelan-pelan Anda akan lebih bisa berjalan, dan pada akhirnya bisa menjemput cinta yang Ten of Earth ini, yang menuju kebahagiaan. Oke, so seperti itu. Yang pilih PAL 1, kita masuk ke PAL 2. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Follow Instagram Zia @moonlight_affirmation. Kita masuk ke PAL 2. PAL 2 yang Teto Tarot. PAL 2 yang Teto Tarot. Kita pilih 1, 2, 3. Oke. 4. Kartunya jatuh. Oke. Lima,
6, 7, 8, 9, dan yang terakhir 10. Oke, saya tutup dulu kartunya. Ini adalah kehidupan asmaramu yang pilih PAL 2. Oke. Let's go, kita buka dari yang pertama. Present atau saat ini. Seperti apa sih? Saat ini Ten of Wands. Saat ini kehidupan asmara, kehidupan cintamu, perjalanan cintamu sedang dalam keadaan capek, ya, down, rasanya bingung, ya, lelah, dan ingin sekali mungkin mengakhiri, tetapi tidak bisa mengakhiri, semacam terjebak di dalamnya, ya, terjebak di dalamnya, gitu. Itu keadaan kamu yang sekarang ini. Terus kemudian tantangannya adalah dirimu yang mungkin berusaha untuk kayak, oh ini gak apa-apa, ini masih bisa dijalani, ya gak apa-apa, oh ada masalah gak sama perjalanan cintamu? Gak ada masalah, iya biasa, aman-aman aja, baik-baik aja. Saya banyak lihat kalian yang sudah berpasangan. Kalau kalian emang jomblo dan mampir ke PAL 2 ini, so yang saya lihat adalah kalian masih berusaha untuk kayak sepertinya menyukai seseorang. Ada seseorang yang Anda sukai dan Anda berusaha tetap kayak mungkin kayak tidak menunjukkan rasa suka itu, mungkin gak mau curhat, kamu suka ya sama dia, enggak kok gitu. Nah, untuk Anda yang punya masalah dengan pasangan, yang terjadi malah Anda kelihatan biasa-biasa aja, tegar gitu ya. Dan di sini untuk di masa lalu, karena di masa lalunya kalian bahagia ya, perjalanan cintamu itu bahagia di masa lalu gitu, dengan si dia ini, dengan pasangan yang Anda sekarang ini bersama, atau orang yang Anda pikirkan ya, dalam pikiran Anda ketika Anda melihat membuka PAL ini, itu Anda bahagia ya. Dan kemudian masa depannya Knight of Wands. Sepertinya ada perjuangan yang memang harus keras, perjuangan keras yang harus Anda kerjakan ya, dan akan Anda kerjakan sepertinya. Oke, as a Knight of Wands. Oke. Dan tapi ini memang membawa efek bagi perjalanan cinta Anda atas dasar Anda ingin lebih baik lagi gitu. Ya, jadi Anda terus dan terus, mungkin ini harus kayak dikejar. Dan ada yang kayak, wah ini memang sudah susah sekali, tapi ada yang seperti kayak, oke, jadiin sampai pernikahan gitu. Ada yang sampai seperti itu. Ya, itu yang saya lihat. Dan ini adalah apa yang Anda lakukan. Oke. Anda selama ini 8 of coins tapi reverse. Oh, alright. So, Anda sepertinya tidak tidak melakukan apa-apa kalau saya lihat malah. Ya, hanya terpaku di situ aja ya, pokoknya ini let it go, let it flow aja, biarkan aja mengalir gitu ya. Dan ya Anda juga berusaha untuk mengeset kayak, ya pokoknya saya ingin ini terus berjalan terus supaya bisa sampai ke arah sesuatu yang lebih berkomitmen gitu. Jadi banyak dari kalian yang pokoknya ya ini ngalir aja terus gitu, biar bisa sampai entah itu komitmen, entah itu kayak yang penting aku bersama terus dengan dia, goalnya itu gitu, tujuannya itu Anda. Jadi Anda nggak memperdulikan betapa Anda sakit hati, Anda terkekang, nggak memperhatikan itu gitu. And then yang Anda nggak sadari adalah kalian the lovers, tapi kalian reverse the loversnya. Jadi adalah orang yang saat ini bersama dengan Anda, atau orang yang Anda pikirkan saat ini dalam perjalanan cintamu justru membawa hal yang toksik. Ini bukan cinta, ini sudah lebih ke kayak ego untuk mempertahankan supaya pokoknya bisa jadi kamu sama dia
gitu. Itu membuat Anda jadi semacam, menurut saya, terkekang dalam satu gembok cinta, gembok asmara yang membuatmu seperti kayak, ya kalau bisa ya sama dia aja, sudah, saya nggak mau sama yang lain lagi. Tapi kalau memang cinta, ya tujuannya mencinta itu supaya bahagia gitu loh. Kalau emang dia tidak membuatmu bahagia, pasti ada masalah, ada konflik, itu ada. Tapi benarkah Anda sudah di hubungan yang betul-betul baik untukmu, atau malah ini hubungan yang toksik? Ya, dilihat kembali. Nasihat untukmu, Six of Coins. Oke, Six of Coins ini kayak Anda memberi pada, apa ya istilah kata, memberi pada yang membutuhkan. Jadi memberi cinta pada yang membutuhkan cintamu. Mungkin ada yang sudah menembakmu, ada yang sudah ngajakmu jadian, ada yang sudah memberikan kasih sayang atau perhatian, tapi dirimu tolak karena hubungan ini gitu. Nah, apakah hubungan ini atau orang yang Anda tunggu ini terus, mungkin dia tidak memilihmu tapi terus Anda menunggu dia? Mungkin Anda malah jadi nyuekin orang yang betul-betul mencintai Anda di sini. Ya. Oke, saya lihat advice-nya seperti itu. Yang mempengaruhi keadaannya saat ini adalah Knight of Cups. Knave of Cups. Oke. So kayak gini. Yang mempengaruhi situasinya saat ini adalah Anda terus diberi kasih sayang oleh si orang ini, ya. Karena ada orang lain memang yang bisa memberikan perhatian atau kasih sayang lebih daripada orang yang Anda pikirkan saat ini, atau pasangan yang saat ini sedang bersama dengan Anda situasinya. Dan dari Knave of Cups ini kelihatan juga kamu terus memberi pada orang yang salah gitu loh, ya. Kamu memberi pada orang yang, saya nggak bilang salah sih, tergantung bagaimana Anda menilai hubungan Anda yang ada di sini ini. Tapi hubungan yang ini, yang ada orang lain ini sebenarnya adalah tempat terbaik bagi Anda untuk memberikan kasih sayangmu, bukan pada yang ini gitu. Karena yang ini membuatmu terkekang, tersiksa. Kalau yang ini justru akan membahagiakanmu, sadar ataupun tidak sadar. Harapannya adalah Four of Swords. Jadi this is not hope. Ini adalah fear, ini adalah ketakutan gitu loh. Jadi ini adalah ketakutanmu bahwa nantinya kamu malah kehilangan segalanya, tidak ada cinta lagi dalam kehidupanmu. Itu ketakutan terbesarmu. Melepaskan dia, malah takutnya nanti sudah tidak ada cinta lagi, yang tidak bisa menemukan orang yang seperti dia lagi. Itu salah sih, maksudnya ya manusia itu nggak bisa dikopi, ya, nggak ada copy human, kecuali yang nanti kalau teknologi udah betul-betul berkembang, ya suatu saat nanti ketika Anda buka tarot, nonton YouTube ini, mungkin sudah ada manusia yang diklon seperti itu. Tapi ya itu tadi, apa istilah kata, kamu nggak bisa terus bersama dengan dia, karena kalau emang dia orang yang Anda cari, kenapa kok Anda masih merasa tidak happy, tidak bahagia di situ? Mungkin bukan betul-betul dia yang Anda cari, ya. So coba dipikirkan lagi, apakah betul seperti itu? Oke. And then di sini the Tower, ya. Saya lihat memang situasinya Anda akan menuju ke The Tower-nya tapi reverse, jadi menuju ke sebuah perpisahan sebenarnya, tapi yang terus dipertahankan. Jadi istilah kata kayak ini tuh harusnya tuh udah berpisah, ini harusnya sudah tidak bersama dengan dia, tapi Anda terus dan terus mempertahankan itu, sehingga membuat Anda jadi stuck di sebuah tempat yang salah. Jadi muter-muter aja di situ. Iya, aku sakit, tapi aku merasa gak ada orang lain yang lebih baik dari dia. Ya, dia sudah ada orang lain, tapi pokoknya aku gak mau tahu. Aku memang cinta dia, ya aku tetap akan tunggu dia. Meskipun dia nunggu orang lain, meskipun dia bersama dengan lain, hatiku akan tetap menunggu dia. Oh, dia tidak kontak kamu, tapi kayak ya sudah, gak apa-apa. Yang penting hatiku menunggu dia. Terus dan terus seperti itu, tapi berputar-putar di situ terus.
Jadi perpisahan yang tidak bisa berpisah, tapi sebenarnya itu sudah berpisah. Sebenarnya itu bisa ke perpisahan, dan sebenarnya memang mengarah ke situ, gitu. Ya, oke, itu untuk yang pilih PAL 2. Kita langsung masuk ke PAL 3. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagram si @moonlightaffirmation, like, subscribe, share, dan komen. Juga follow TikTok sih. Terus kalau emang ini resonate untukmu, Anda bisa coba personal reading. Nomor WhatsApp Zi ada di. Dan yang pilih PAL 3. Oke, ini 1, 2, 3, oke, 4, 5, 6, sudah 10 kartu. Saya close. Oke, kita mulai baca yuk. Oke, kita mulai dari presentnya dulu, perjalanan cintamu. Apa yang terjadi dalam perjalanan cintamu saat ini, sekarang ini? Sekarang ini Anda dalam keadaan Prince of Wands. Sekarang ini lagi kasmaran, lagi jatuh cinta, ya, lagi diburu asmara. Oke, jadi sedang punya keinginan untuk mencinta, sedang jatuh cinta. Kalau saya lihat lagi suka sama seseorang, gitu. Dan di sini ada Princess of Swords. Nah, challenge-nya adalah sepertinya ada orang lain yang menghalangi hubungan kalian. Entah itu karena dia sudah punya pasangan, atau Anda sudah punya pasangan. Dan sepertinya Anda berusaha untuk, bisa juga faktor dari faktor keluarga atau siapa, pokoknya ada yang menghalangi lah Anda untuk bisa bersama dengan dia, gitu. Tapi Anda sedang jatuh cinta di sini. Nah, di masa lalu, di Emperor. Jadi di masa lalu Anda ngerasa kayaknya untuk mendapatkan cinta pasangan itu begitu mudahnya. Tapi yang satu ini sepertinya kok harus menghadapi rintangan, begitu. Ya, di masa lalu seperti itu. Dan kalian di masa lalu juga kelihatannya memang Anda jatuh cinta pada dia. Mungkin ini ada yang sebenarnya nggak bertepuk sebelah tangan sih, tapi cenderung seperti kayak sudah tahu nggak bisa tapi dipaksakan. Kalau saya lihat gitu, kayak ya kenapa enggak gitu ya. So di masa depan ada banyak interference. Jadi ada tantangan-tantangan yang datang. Ya, halangannya itu ya tadi Princess of Swords ketemu interference ini. Halangan itu terus ada sampai di masa yang akan datang, gitu. Tetapi ya tergantung bagaimana usahamu untuk terus memberanikan diri untuk terus maju, karena mungkin ya ini adalah kehidupan asmara atau perjalanan cinta yang memang Anda cari gitu. Dan namanya juga perjalanan. Ya, perjalanan itu pasti ada batu kerikilnya di jalan, ada ya nggak mulus gitu. Tapi kalau di masa depan tantangan itu masih ada pun, ya mungkin tetap harus ya kayak dari sekarang berusaha untuk membersihkan jalan itu terus dikerjakan aja gitu loh. Ya karena sepertinya ini berkaitan dengan tujuanmu dalam perjalanan cinta ini. Tujuanmu adalah untuk tetap bertahan kuat, strength. That's your point. Ya, Anda memang tujuannya seperti itu. Anda mau bertahan. Gue suka sama dia, saya cinta sama dia, dan aku jatuh cinta, dan aku tahu aku harus mempertahankan cinta ini apapun yang terjadi, apapun halangan rintangan yang aku alami di
depan atau di saat ini gitu. Aku tetap akan terus mencinta, aku tetap akan terus bersama dengan dia. So seperti ini perasaanmu ya, bergejolak karena kalau saya lihat banyak yang bener-bener kayak jatuh cinta yang kayak banget gitu ya. Soalnya ini ya, ini adalah subconsciousmu gitu loh ya. Jadi di sini Prince of this, kenyataannya yang menopang dari kenapa Anda mau bertahan mencintai orang ini atau kasmaran ini, kenapa Anda mau bertahan, kenyataannya adalah karena Prince of this. Karena ada yang karena uang ya, ada yang karena tapi maaf ya, ada yang saya lihat mau bertahan itu karena dikasih uang sama duit sama si pasangannya ini, meskipun pasangannya sudah punya pasangan lain. Ada yang saya lihat seperti itu. Jadi itu yang mempertahankan ya, kenapa masih ada di sini. Cuman mungkin nggak sadar, mungkin kayak ya sudah pokoknya jalani aja gitu ya. Tapi sebenarnya secara alam bawah sadarmu itu ya motifnya itu uang. Di sisi lain ada juga yang motifnya karena memang nyaman gitu, nyaman karena ya dikasih perhatian, mungkin dikasih materi, mungkin dikasih ya perhatian lah kalau saya lihat, atau digampangkan dalam segi pendidikan, pekerjaan atau hal-hal semacam itu. Yang saya lihat berupa materi, yang saya lihat berupa bukti fisik yang bisa terlihat gitu ya. So untuk kehidupan astronokan ini yang benar-benar jatuh cinta, tapi juga karena ada pemenuhan materi juga, itu yang tidak disadari. Jadi apakah betul ini betul-betul cinta, atau cinta karena materinya, atau cinta karena bantuannya, atau cinta karena kasih sayangnya, care-nya dia, tapi bukan karena cinta yang betul-betul tulus tanpa ada cinta yang tak bersyarat seperti itu. Enggak seperti itu kalau Zi lihat ya. Itu dari subconscious itu artinya alam bawah sadarmu. Saran untuk kamu di sini ada the devil. Saran untukmu the devil. So, saran untukmu, kadang diri kita ini begitu egoisnya dalam menginginkan sesuatu. Jadi itu sudah permainan nafsu indera. Jadi nafsu di sini berperan, jangan dikuasai oleh nafsu. Dilihat tuh benar-benarkah ini cinta, yang apakah Anda hanya nafsu pada dia ataukah dia yang nafsu pada Anda. Mungkin ada permainan di sini yang menyebabkan Anda begitu jatuh cinta, yang mungkin Anda kira itu cinta, mungkin gak benar-benar cinta juga. Mungkin itu hanya ya sesuatu yang kayak ego ingin memiliki ya. Jadi keterikatan, kalau saya lihat kemelekatan ya, istilah kata kayak kamu tidak bisa kehilangan dia. Pasti enggak, dan gak masalah kalau tidak bisa kehilangan dia, karena ya memang ya you call it as love, Anda menyebutnya sebagai cinta, tapi terbaca di Z bahwa ada kayak semacam keterikatan yang cukup kuat di sini. So, mungkin sedikit di-losing ya, karena mungkin kalau terlalu terikat entar ke depannya gimana. Works di sini ya. Ini yang mempengaruhi faktornya adalah terus dikerjakan terus gitu, dikejar terus. Ya makanya kalau saya lihat, jadi dikejar ini kayaknya ada yang gini deh, si teman-teman di luar kamu kayak udah sama dia aja gitu, tapi nggak tahu bobroknya mungkin dia udah punya pasangan lain gitu ya. Atau kayak ada yang kayak kenapa kamu nggak coba begini begitu gitu ya, tapi kan ada faktornya gitu. Karena saya lihat ada hal rintangan, nggak apa-apa meskipun nanti masih nggak direstui sama orang tua, coba dulu aja gitu. Dan itu menyebabkan Anda jadi terus terpacu untuk terus kayak ya ini ada dapat dukungan, jadi terpacu untuk terus bertahan di sini, jatuh cinta di sini. Tapi di sini sebenarnya ada permainan, ada hal lain sebenarnya membuatmu cinta pada dia. Jadi nggak betul-betul yang pure aku cinta karena memang ini tulusnya, nggak seperti itu sih ya. Ini bukan cinta yang tulus seperti itu ya kalau dilihat loh ya. Tapi kalau Anda ngerasa kayak yo Kazi aku betul-betul tulus cinta sama dia, it's okay, itu yang Anda lihat, karena ini adalah general reading, bisa resonate bisa juga tidak. Next. Di sini ada completion.
ternyata memang Anda berharap, ya, tujuan Anda di sini dalam perjalanan cintamu adalah berharap untuk bisa bersanding dengannya, berharap untuk bisa, karena ini completion, berharap untuk bisa berakhir bersama dengan dia gitu. Berharap dia memilihmu. Kalau dia ada pasangan lain, berharap dia tidak bercabang lagi, berharap pokoknya kamu satu-satunya gitu. Atau pokoknya kamu ingin mempertahankan dia karena kamu sudah betul-betul ngerasa kayak aku sudah di awang-awang ya, aku sudah jatuh cinta dan aku nggak mau lihat halangan rintangan di antara kita, pokoknya maju terus meskipun gak ada restu orang tua, meskipun faktor ABC gitu ya, pokoknya mau maju terus. Karena sepertinya Anda lihat ya, ada suatu materi yang Anda betul-betul melihat itu sebagai sesuatu yang kayak aku mau itu, jadi aku mau sama kamu gitu. Sekali lagi sih nggak melihat ini cinta yang tulus, oke. Tapi kalau lihat dari outcome-nya memang luxury ya. Di sini memang ini perihal kemewahan, ini perihal lihat dari hasilnya ya. Jadi kalau misalnya kalian terus-menerus sama dia, ya memang dari segi materi akan terus berjalan gitu. Jadi mungkin ada yang memang jadi orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga atau dalam kehidupan pacaran, mungkin ada yang jadi orang ketiga tapi karena faktor materi. But then karena Anda memang cinta banget, bukan cinta tapi karena rasa ego ingin memiliki terus yang cukup kuat meskipun halangan rintangannya itu besar, nggak mau tahu gitu dan nggak mau melihat. Ya, saya lihat seperti itu, dan advice-nya adalah ini adalah kemelekatan, jadi ini hanya nafsu indria aja. Apakah betul-betul mau dipertahankan? Ini nggak betul-betul akan berlangsung untuk everlasting gitu loh. Ini nggak akan berlangsung selamanya seperti ini gitu ya. Nanti akan redup sewaktu-waktu dan Anda akan kecewa. Tapi kalau memang kalau cinta itu tidak hanya boleh ada berdasar materi, tapi kalau bisa ada ketulusan hati di situ gitu loh ya, dan sebisa mungkin jangan jadi orang ketiga. Itu dari Z, semoga membantu. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Ini yang pilih part 3. Bagi kalian yang belum subscribe ya. Terus habis itu like, comment, dan share video ini. Oke, Z mau pamit dulu. Semoga Anda berbahagia selalu dan banyak rezeki selalu. Bye-bye.